Yo, saya sapa Andika Tetuka. Di mana Andika? Halo Pak. Halo. Halo Pak. Di Di mana Jakarta posisimu? Selatan Pak. Jakarta Iya, Selatan. Kalibata. Ubah Siswanto, fotomu mana? Nur Aliamsan, fotomu mana? Acin, fotomu mana? Kok bisa hilang Baim curang? KS. Mana cara yang fotonya? Ayo. Ini ada Ini tuh. kayaknya tanyakan ke admin untuk next step, reminding sekarang, next step kalau langsung saya tendang ya. Saya nggak pasang foto siapapun. Kok bisa hilang curang? Ikutin aturan main. Saya nggak mau tahu, nggak ngerti saya. Tanya admin. Tommy, fotomu mana? Gimana caranya ya pasang? Vera Hardi, di mana posisimu? Di Bogor Pak, nanti aku ganti fotonya. Iya, oke. Hari ini masih ada toleransi. Next step, tadi ada kebobolan. Harusnya tadi ada waiting room. Kelupaan tadi. Oke. Nggak ada foto. Indah Ningrum, posisimu di mana? Di Zoom. Tanjung Pinang Pak. Di mana? Tanjung Pinang. Oke, salam kenal. Ada Johannes Sebastian, ini udah pernah ya. Di mana Johannes posisimu? Surabaya, Pak. Surabaya. Oke, Surabaya. salam kenal. Kenal juga, Pak. Mas Dim, posisimu di mana? Di Kalsel Pabar, Banjarbaru. Udah pernah ikut sebelumnya? Dari ikut Pabar, dari awal bulan April selalu tidak pernah ketinggalan Pabar. Oke, oke. Salam kenal. Oke, semua sudah saya sapa. Yo, selamat malam semua. Materi kita hari ini adalah mitos atau fakta. Sell in May and go away. Nah, kemudian saya butuh satu partisipan untuk tetap kita fokus berdoa buat bangsa dan negara kita, pemimpin pemimpin negara. Seperti kita tahu, pasien hari ini 14.000, nambah 2.000 dari terakhir kita Zoom meeting. Bu Yeni sudah recording? Udah Pak. Ya, oke. Salam kenal semua kembali. Jumlah pasien bertambah 2.000 dari terakhir kita meeting. Cuman kabar gembiranya kita masih mendekati standar global, artinya masih terkendali dan terkontrol semuanya. Kemudian suara siapa itu? Suara siapa itu? Tolong admin langsung diingatkan apabila ada suara-suara feedback, langsung ditendang, ganti gitu ya. YouTube kita masih terus berkembang, 253 subscriber, tolong edarkan terus. Kemudian target income hari ini naik menjadi 84.000, alhamdulillah puji Tuhan. Kenaikan subscriber juga 329, on progress. Ingat rencana kita YouTube ini untuk sumbangsi ke kaum duafa, sebenarnya targetnya untuk lebaran, tapi kayaknya setelah dimonetisasi akan ada pengakumulasian sampai 1.500.000 something baru bisa direalisasikan. Tuh, tetap edarkan. Yang hari ini masih banyak yang malas untuk mengedarkan link-linknya. Tolong bantu, saya jelaskan Bapak Ibu, tapi tolong bantu program CSR ini, corporate responsibility ini, untuk membantu para kaum duafa bisa ke panti asuhan, fakir miskin, apapun nanti yang Bapak Ibu pilih. Oke? Saya minta satu partisipan untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai materi malam ini. Yuk, siapa yang mau berkenan? Pak Dedi. Iya. Ya, silakan. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Nah, sebelum kita mulai aktivitas untuk Zoom bersama Pak Bardas, alangkah baiknya kita berdoa yang pertama untuk pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo, supaya kabinetnya lebih kondusif, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negara ini. Yang kedua, masalah pasien dan keluarga COVID-19, kita doakan semoga tabah dan semangat dan kuat, dan lebih banyak lagi korban-korban yang sembuh dan makin sedikit yang terjangkit COVID-19. Yang ketiga adalah semoga perekonomian ekonomi ini di bulan April, di bulan Mei sampai ke depannya lebih membaik lagi agar taraf hidup kita lebih baik lagi. Dan untuk semua kita yang ada di Zoom ini, semoga semangat dan sehat selalu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan doa Al-Fatihah untuk yang beragama Islam, dan untuk beragama yang lainnya bisa menyelesaikan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kita dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih. Tadi siapa yang memimpin doa kita? Riki dari Tangerang, Pak Bar. Oh, Riki. Terima kasih Pak Riki. Semoga doanya mabrur. Kita mendapatkan barokah dari belajar bisnis saham malam hari ini dengan topik Amin. apakah sell in May and go away is a true or mitos. Oke. Kemudian nanti kita akan diskusi. Ada yang akan kita diskusikan nanti. Aduh, padahal tadi saya ini, oke. Ya, yang harus kita antisipasi penurunan oil terus. Nanti kita lihat perkembangannya, lockdown perkembangannya, kemudian go away on May. Padahal tadi saya sudah siapkan kuis loh ini. 10.999. Aduh. Padahal udah mau jadi kuis ini nih. Udah saya siapkan. Nih, udah saya siapkan kuis loh. 500.000. Kok berkurang satu ini? Reses kuat, Pak. Bahaya. Batal deh. Padahal saya nunggu-nunggu ini tadi nih. Nunggu-nunggu. Bisa nggak nih? Bisa nggak ini gitu loh. Kuat ternyata resesnya. 999. Artinya batal 1.000 dari total yang akan saya gelontorkan 10 juta. Ayo kerja lagi admin dan tim semua. Kerja lagi para anggota. Target penuhi. Ya. Biar ada besok, Pak. Iya. Biar ada besok aja. Ya, kuisnya nanti lagi. Saat Zoom saya umumkan. Ya tiap ada. Ya dong. Saya sudah mau gelontorkan uang 10 juta loh untuk kalian cerdas. Bukan untuk apa-apa. Ya kan jadi besok ada Zoom, besok lagi ada Zoom kan rame. Belum tentu kawan. Besok saya ke rumah sakit. Enggak setiap hari bisa. Kalau saya sehat saya bilang jadi saya akan temani kalian 1 jam sehari. Tolong dong. Kalau saya nggak sehat nggak bisa. Besok saya ke rumah sakit seharian. Senin Selasa saya ke rumah sakit. Makanya saya bilang kalau bisa target-target itu semua dicapai. Sore siapa itu? Ya, tolong dicapai target-targetnya supaya kita bisa sama-sama ya target YouTube berkembang, kalian juga berkembang gitu ya. Ada target-target kita kan mau training massal, mau memecahkan rekor muri gitu kan. Nggak muluk-muluk gitu, tapi ya memang kalau kita ada cita-cita apapun bisa dicapai bersama ya. Oke.
Topik sell in May and go away. Gitu kan? Benar apa enggak sih? Nah, kalau kalian bisa tahu sebenarnya ini riset pernah dibuat untuk 37 negara dan 36 negara terbukti bahwa setelah Mei tidak maksimal dalam pencapaian keuntungan, ya. Tapi apakah terbukti? Nah, kita sama-sama coba lihat ya. Coba. Sama seperti ini. Coba lihat. Ya. Sambil monthly. Apa? 2001. 2001 bulan Mei. 2001 Mei. Candle apa ini? Ini candle apa? Candle hijau malah kan? Moro bojo. Hijau kan? Hijau bukan? Hijau kan. Oh ini ya, Mei 31 malah berbeda ini. Ya. Oke. Okay. 2001 hijau. Nah. 2001 hijau, 2002 bulan Mei merah, ya kan? Saya bikin kuning karena dia di titik ini nih, titik stokastik jenuh. Artinya masih di bawah candle, di atas candle bulan apa ya? Kemudian terus saya cari sampai agak berdengung Pak Bar. Sampai 2019 bulan Mei. Candlenya ini 2018. Bulan Mei merah. 2017 bulan Mei selalu di puncak kebanyakan, tapi masih lebih tinggi dari hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Artinya apa? Halo? Lebih banyak hijau apa merah di bulan Mei? Hijau. Hijau. Terbukti nggak efektif sell in May and go away? Enggak. Terbukti. Bukti. Mana terbukti? Enggak. Lebih banyak hijau daripada merah, Pak. Ini Banyak hijau persentasenya. daripada merah, Pak. Nah, cuman memang ini hanya riset sederhana. Nanti kalian cari lagi riset-risetnya. Setelah di bulan Mei, di bulan Juninya ngapain? Turun nggak? Gitu. Ya. Kalian cari lagi habitnya seperti apa, historinya seperti apa. 2007, ya kan? Saya sebenarnya tidak setuju dengan statement begini. Ya. Yang saya setuju, ingat hukum kita adalah MBC. Dari awal tren, dia terus MBC. Jadi tidak terbukti kalau hanya seputar itu. Makanya salah satu tulisan saya pernah, dia tidak terbukti. Ya, karena dia MBC terus, garis merah, garis biru, garis coklat, terus. Nah, yang jadi permasalahan yang harus kalian lihat, saat krisis 2008, patternnya itu cantik dan hampir menyerupai replika 2020 sekarang. Ngeri.
Makanya tadi saya tanya, umpama si Jenny. Saya tanya, banyak yang tanya, Pak, apakah timingnya sekarang? Bisa iya, bisa tidak. Makanya jangan takut, tapi tetap stay cool. Ya. Ini saya tanya. Coba kalian lihat. Patternnya hampir sama kan? Ditahan di candle ini nih. Tahan di candle ini. Ngeri-ngeri sedap. Nah, menurut hitungan saya, software yang lain, ini tuh akan sideways sampai September. Justru bukan bulan Mei-nya gitu loh. Tapi apakah bulan Mei ini menjadi titik balik? Itu yang harus kita pantau terus. Is it clear, my friend? Clear. Jadi kalian jangan takut, jangan juga gegabah gitu loh. Karena patternnya itu hampir sama gitu loh. Saat dia ada penahan di sini, apakah itu akan menjadi trend sideways? Ya. Dan kita tidak akan pernah lagi menemukan fase itu. Jadi ngeri-ngeri sedap, kawan. Is it clear, my friend? Clear. Iya. Karena memang ilmu TA, harga tidak pernah bergerak acak. Ya. Itulah maka saya bilang pantau terus robotnya. Sementara memang untuk saat ini robot masih open sell-nya yang muncul, open buy-nya segi time frame bulanan itu belum muncul. Awal pertama market itu akan kembali, itu adanya pembalik seperti ini. Kan ada pembalik seperti ini. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, ini timingnya invest? Iya, bisa tidak. Makanya jaga posisi ketika membeli LQ45, tidak over, dan tidak takut. Itulah kenapa sejak awal bulan kemarin saya dengungkan, saya mulai membuat kalian berkomitmen, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini maknanya. Kalau kita kehilangan momentum ini, belum tentu ini akan datang 20 tahun lagi, kawan. Bisa bayangkan. Jadi apa yang kalian perbuat sekarang, itu untuk gunanya 20 tahun mendatang. Saham-saham yang lower sekarang bisa menjadi lowernya untuk bangkit 20 tahun ke depan. Nah, dari riset yang saya dapat, dari riset yang saya lakukan, kejadian di sini dengan kejadian di sini itu sangat berbeda jauh. Di sini kita memang porak-poranda secara ekonomi, tapi di sini kita porak-poranda hanya karena pandemi. Sisi mikroekonomi di sini kacau, makroekonomi kacau. Sisi mikro di ekonomi di sini tadinya baik. Makroekonomi juga baik. Tapi ketika lulu lantak ditaruh corona, maka ancaman krisis muncul. Ancaman krisis muncul. Apakah krisis sudah muncul? Belum. Ya, inflasi masih terkendali, mata uang masih terkendali seperti biasa. Cadangan devisa masih terkendali. Jadi jauh sekali antara faktor-faktor yang di sini dengan faktor-faktor di sini. Indikator-indikator di 2008-2009 dengan indikator-indikator 2019
19 2020 jauh sekali. Nah, tapi apakah bisa krisis di sini? Makanya saya bilang, saya sounding lagi. Di saat ada optimisme, jangan kubur pesimisme. Karena kalau sampai ini membuat lower low yang di sekarang, saya jadi patternnya jadi secara teknikal makin kacau. Apakah takut? Tidak. Apakah akan terlalu berani? Tidak juga. Intinya apa? Hati-hati, control your money. Kontrol portofoliomu. Minimum cashmu harus tetap terjaga 75%. Itulah kenapa kalau saya belanja 1M, 75%-nya itu masih cash. Jadi jangan kalian itu karena lihat porto 1M itu seakan-akan itu masih di bawah 25% itu 1M itu. Jadi jangan gegabah kawan, tapi jangan pula takut. Ya. Itu yang saya bilang, jangan sembarangan. Contoh permasalahan seperti yang saya bilang. Sore Pak Bar, saya mau minta saran, jika boleh. Awal saya mulai saham, saya belum paham MM. Ini namanya dengan MM begini, kau MM penyakit. MM penyakit kau. Tewas ke solitaire market. Kalau kemarin Medco itu bisa 525, harusnya kau kurangin. The best time untuk mengurangi dengan minus terkecil itu harusnya kau lakukan. Paham ya ini ya? Saya kasih kau, oke? Kau jangan sakit hati. Maksudku biar ini jadi sumber pembelajaran orang gitu. Makanya saya bilang nanti di umum saya bahas supaya apa? Ada proses belajar yang sedang dilakukan. Jadi bukan belajar bisnis online gratisan itu tanpa kualitas. Ketika kalian sudah bisa baca candle, kalau kau mau mengatakan kau seorang swinger, kau seorang investor, sangat bodoh kalau kau tidak melihat MBC, candle-candle bulanan, candle-candle weekly seperti apa. Itu namanya kau bunuh diri. Is it clear, my friend? Halo? Clear. Clear. Ya. Padahal saya sudah, cuman saya bingung cara menghitungmu ini, Jaini. Kau bilang ASI 50% porto, ini 50% porto, ini 80% porto lah. Jumlah portomu 180%. Jadi maksudnya gimana? Enggak Pak, yang ASI itu saya punya 3 nih Pak. Nah, kalau ASI saya kalau punya... kau cara melihat persentase, saya punya uang 100 juta, saya ICI ada 20 juta, berarti porsi ICI saya berapa kawan? 20%. 20%. Sisa 80%. Begitu ya. Jadi Oke. makanya saya bilang datanya harus benar. Mau gimana mau ini? Yang pasti kau cukup berani untuk diskusi. Ya, jangan karena malu, gak ada kata malu mau berbisnis. Ya kan? Siapa? Kalau memang salah, jangan ulangi, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya bilang, peluangnya itu di bulan Mei itu cukup kuat. Tapi apakah akan membuat new low ini hati-hati. Kalau kalian bikin ini trend triangle, ini ada peluang di bulan Juni itu melambung. Tapi kalau di bulan Mei ini langsung support ini gagal, saya tuh nggak tahu lagi kemana IHSG gitu. Fase emas sudah lewat. Gitu. Itu makanya take it control, itu makanya lihat chart. Ya. Jadi jangan mau kena pom-pom, jadi jangan mau kena belanja tanpa money management. Itu hanya membuat kalian kacau.
Jangan mengaku swinger, jangan mengaku investor tanpa kalian lihat MBC-nya di weekly, MBC-nya di monthly. Sebuah kebodohan yang akan kalian lakukan. Anda bisa ngomong saya tahan LQ45 itu naik karena memang trennya naik. Ketika di sini ada grup BBRI koleksi di 4.000-an, hajar terus, BBNI hajar di 8.000-an, BBC hajar 30.000-an, koplok gue bilang. Ada grupnya, gue bilang. Lu nggak baca chart. Lu nggak baca candle monthly, kawan. Lu nggak baca candle weekly, ada tekanan. Terlalu banyak grup-grup pembodohan. Jadi kalian sudah cerdas dengan bisa ngelihat chart. Itu sangat membantu kalian kok. Iya kan? Anda udah tahu ini candle di sini Morobozu di monthly-nya. Oh, akum terus katanya. Koplok gue bilang. Itu ada member nanya, Pak saya mau akum terus ya. Ini. Lo nggak sayang kawan dengan duit lo. Ini candle apa kawan monthly-nya? Belum bisa untuk investasi dengan maksimum. April, ya kan? April, Maret. April, Maret. Februari, Januari, ya kan? Pak, saya mau akum terus, katanya. Gila, katanya. Gila krina, kata orang Karo, kan? Pak, saya mau invest. Sekarang, saya bilang bisa. Tapi apa? Atur MM. Betul nggak Bu Desi? Bu Desi. Iya Pak, iya Pak. Iya, benar bisa. Tapi jangan lebih dari 5% dulu. Karena ini belum kelihatan arahnya kemana. Tapi so far peluangnya dengan historical 2009 sangat terbuka. Apakah ini akan terbuka terus? Iya, kalau bulan Juni mulai ada penguatan. Bulan Agustus mulai ada penguatan. Baru kita maksimal. Tapi kalau bulan ini ngedown, tiba-tiba, kan saya bilang di privat kan, kalau tiba-tiba itu pasien jadi 50.000, panik nggak? Panik. Kalau bisa tiba-tiba tingkat kematian 11-14%, panik nggak? Panik. Makanya kontrol, jangan invest buta. Is it clear, my friend? Clear, Pak. Clear, Pak. Clear, Pak. Firman. Jangan mau kalian dibodoh-bodohin. Periksa chart. Saya aja kalau mau bilang apa-apa, periksa chart kan saya bilang. Pernah nggak kalian bilang, wah ikutin? Enggak, periksa chart gitu loh. Kalau chart masih oke, ajar. Kalau enggak, jangan. Iya kan? Cuman jangan seperti yang kemarin ada yang nanya Brisa Margo. Pak, bagaimana Bapak menentukan itu Brisa Margo bisa naik begitu? Ya kawan, nanti nggak ada orang spesialis. Kan gitu kan? Enggak? Ya enggak? Itu kita lo kawannya kan? Ya, betul, Pak. Apakah guru 100% ilmunya diturunkan? Ya enggak juga lah kawan. Kalau semua gratis nggak makan nanti anak-anak asuhku kan? Ya enggak? Tapi minimum standar-standar yang harus kalian lalui itu kuasai. Cara membaca MBC, cara ngelihat candle. Kuasai itu sudah cukup. Tinggal saya nanti kalau ada, woi ini woi gitu kan? Ya orang. Halo Iya, orang. Pak Bar. Halo Pak Bar, ya. Masuk logika nggak orang yang ku maksud? Masuk. Kenapa juga saya itu? Ini volume bulanan sudah mulai muncul. Tinggal kita lihat Mei ini ada guyuran nggak? Kalau stay cool dalam sideways saja, it's happy.
Makanya saya bilang privat, standar bahayanya kan sudah saya kasih tahu. Ini jangan lewat. Kalau sampai ini lewat, lebih baik hati-hati gitu loh. Lihat video terakhir ya. Ada nggak di video terakhir Bu Yen ya? Yang IHSG harus sekian, ini sekian gitu loh. Ada kan, gue supaya saya nggak ulang. Saya cari-cari lagi gitu. Ada kalau nggak salah di video sebelumnya. Standar IHSG dalam bahasa normal, standar IHSG kalau break. Ada nggak kawan? Kalian udah nonton nggak yang video terakhir? Ada tanggal 7 Mei. Iya kan? Ada kan Ya. state begitu? Ada. Nggak kalian ulang, supaya jangan cari-cari lagi gitu. Jadi di sini tuh fase-fase penentuan ini gitu loh. Ngeri-ngeri sedap kawan. Ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau salah kalian kesedapan, tanpa kontrol, nah habis kalian. Tapi kalau kalian terlalu takut, hilang momentum gitu loh. Mana itu 98 ya, 99. Ini yang kita takutkan. Gitu kan. April naik, Mei di puncak, ngebanting. Nah, sekarang bulan Mei-nya di puncak enggak? Di puncak stokastik enggak? Justru enggak gitu loh. Enggak. Justru muncul panah emasnya gitu loh. Panah cintanya itu muncul. Makanya saya bilang ke Bu Desi, atur MM. Justru muncul ini loh, muncul gitu loh. Beda sekali teknikalnya di periode itu. Dan ini udah mulai ada lengkungan. Nah, apakah lengkungan ini menjadi lengkungan tikungan emen? Nah, tahu tikungan emen? Tikungan Siap, naik. tahu. Hah? Naik Tahu nggak terus. tikungan emen? Tikungan lembang. Oh, Tikungan penentu kan itu. iya. Bisa mati, Bisa bisa hidup. selamat. Kalau orang mau ke Pulau Jawa dari Bandung, tikungan emen. Nagrek, Pak. Iya kan? Gitu. Sekarang enak jalannya. Ya tapi dulu kan banyak fata morgana kan. Tahun-tahun saya mau ya banyak fata morgana sih. Ya, betul, Pak. Ini tikungan emen gitu loh. Apakah dia naik atau turun? Nah sementara fase emasnya muncul secara teknikal gitu. Ya. Nah, kita lihat weekly-nya komposit juga. Tidak jelek-jelek amat. Ada divergence di sini. Tidak jelek-jelek amat. Nah, tapi kalau ternyata ini ngedown, hati-hati akan ke support. Setelah support gagal, nggak tahu lagi kemana gitu loh. Artinya tekanannya terlalu kuat. Apakah tekanannya terlalu kuat so far? Tidak. Secara distribusi tidak terlalu kuat. Saya lihat. Ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan juga terlalu berani. Nah, daily-nya masih under control. Ya. Kalian lihat, kalian perhatikan yang di Zoom sebelumnya. Daily-nya malah masih bagus. Ini masih golden cross. Kalau tadi ada guyuran, makanya saya bilang kalau ada guyuran kita keluar. Tapi kalau belum, ya santai saja pakai MM gitu. Ini ada divergence juga, convergence. Artinya dengan katalis cukup kuat nanti, itu bisa ngangkat. Ini akan ngangkat ini. Kenapa koreksi? Karena memang masih minus 64 MACD-nya. Dan najibnya dia masih kuat bertahan di break fraktal MACD. Gitu. Takut tidak, hati-hati, iya. Sekali ada faktor negatif di sini, ini ngambles.
Tapi selama tidak ada faktor negatif, santai-santai saja bro, gitu kan. MM-nya aja benahin. Jangan pakai yang enggak, MM-nya 50%, 80%, 70%. Jangan kena kalian, wah Pak Bar masuk 1M katanya kan. Lah kawan, 1M itu berapa duit dari sekian persen gitu loh. Ya Dedi, jangan ikut kena pom-pom. Jadi saya bilang saya selalu masuk 5%. Tapi 5% orang, jangan pernah kalian jadikan patokan gitu loh. Dan kalian lihat selama kalian di dalam, separah apa rekomendasi yang gue bagi-bagi ke kalian? Jujur kalian dulu. Apakah parah? Tidak. Apakah saham gorengan terlalu gimana? Enggak kan? Siap, enggak, Pak. Karena saya tahu dalam posisi begini, dalam posisi ketidakpastian tinggi, maka beta saham yang seiring dengan EHSG itu aja diikutin dulu. Kau mau lapis 2 sekali-sekali, lapis 3 jangan sentuh. Itulah kenapa saya marah kemarin ada yang ngomong real apa segala macam. Saya bukan benci sama dia, walaupun dia pengacara, saya nggak benci. Saya bilang kenali saham-saham itu, belajar supaya kalau nyangkut peluang kita untuk kembali itu kuat. Kalau nyangkut peluang kita untuk bertahan selama dia tidak membuat lower low bisa dijadikan acuan untuk anak cucu 20 tahun ke depan gitu loh. Is it clear, my friend? Clear, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Itu aja yang saya komitmenkan dengan apa itu dan bagaimana ngelihat teknikalnya sell on May. Secara teknikal tidak terbukti kok bahwa sell on May itu selalu turun. Tidak. Justru setelah Mei kita harus lihat. Nah, tapi kalau ternyata nanti tiba-tiba seperti materi kita tadi, tiba-tiba nih ya sembuh, ya kan? Tiba-tiba nih lockdown dicabut. Apalagi yang utama adalah Jakarta. Terkontrol, terkendali. Sebagai pusat pandemi, Jakarta terkendali. Bullish nggak itu IHSG? Bullish. Belum seperti kemarin saya bilang, faktor ini yang akan dihadapi di 2020 dan banyak yang diundur. Tahu nggak kalian, masih ingat nggak yang video sebelumnya? Ingat nggak yang video sebelumnya? Infra. Bukan. Pilkada. Full kredit. Pilkada. Oh, iya. Ya kan? Ini kan faktor yang nggak pernah sejarah dalam tesis yang ada salah satu teman saya S2, S3, belum pernah kejadian IHSG dalam masa pilkada dan pilpres turun. Kenapa? Banyak uang beredar. Lockdown itu saya jadikan faktor positif. Kenapa? Orang nggak tahu lagi mau muter duit di mana. Tujuannya apa? Ya berbisnis. Berbisnis yang paling efektif sekarang di mana? Ya di saham. Mau di mana lagi? Iya kan? Betul. Takut nggak boleh, hati-hati iya. Makanya sekarang karena begitu banyak dana-dana liar yang masuk, LQ45 rasa Gorengan. LQ45 rasa apa? Gorengan. Gorengan non kolesterol, Pak. Kriuk-kriuk. Gurih. Jadi ngapain kalian memilih saham lapis 3 kalau ada yang masih safety gitu loh. Iya kan itu kan cara memilih kan. Ngapain kita mau milih yang parah dengan iming-iming ABCD, ya kan? Daripada ada yang kriuk-kriuk dan aman gitu loh. Suka-suka kalian mau cuan berapa kan gitu kan? Ya enggak? Makanya saya bilang
Kalau mau trading, suka-suka. Ya kan? Kalau mau swing, lihat time frame-nya. Daily sama weekly. Mau invest, lihat weekly sama monthly. Itu aja kok. Ya pilihan yang fundamental yang paling baik untuk saat ini. Ya LQ45 lah. Bro. Sis gitu kan. Ya kan? Jangan yang aneh-aneh dulu gitu loh. Nanti setelah udah stabil, barulah kita tuh, wah siapa paling jago nyopet gitu kan? Ya nggak bro? Ya bro? Iya Pak. Ya, Bro? betul. Hey. Betul. Jadi faktor-faktor ini kalian lihat, jangan terlalu takut, tapi tetap kontrol. Oke? Nah, itu aja kok yang mau saya sampaikan. Dan yang paling itu yang mau saya sampaikan tuh ini loh. Ini itu saat jatuh itu trade. Waduh, kok nggak buat low ini gitu kan? Harusnya kalau ekonomi parah, cocok gitu. Ini enggak, kalau ada penahan di sini ada gerakan penahan, ditahan. Nah, tinggal ini. Kalau ternyata ada guyuran berarti parah gitu. Tapi kalau nggak ada guyuran, santai bro, gitu kan? Ya kan? Ya terang. Iya Pak Bar. Ya. Apalagi tiba-tiba nanti muncul ini robot. Bye. Bye katanya. Wah, udah tenang lah abang kan kipas-kipas kan. Yang jadi masalah kan ini masih selnya yang muncul gitu kan. Nanti akan muncul ini. Weekly-nya komposit sudah mulai muncul. Gitu loh. Lihat aja robotnya itu weekly-nya udah mulai muncul. Bu Yan, coba requestkan komposit weekly Bu Yan. Oh mantap kali, langsung naik resisten break 11.000. Mantap. Siapa yang kerjain itu? Saya Pak. Justin. Ah gitulah Itu akun Justin. kedua saya. Kau. Hah? Albert Pak, Albert. Ilham. Apa lagi nih? Itulah. Kalau kalian merasa kalian bermanfaat, kalian tebar itu. Dengan ada tanpa ada katalis kuis maksudnya kalian masa harus ada kuis kalian bawa ini kan? Kurang ke atas ya Bian. Ya kelihatan weekly-nya. Weekly-nya itu 4075 loh. Sudah muncul loh. 4075 itu panik buying. Pasti sudah muncul 4075 enggak Bu yang di robot juga itu 4075 kan. Itu tinggal monthly-nya ini belum muncul. Kalau monthly-nya muncul aduh makin nyaman kita pun. Itu aja strateginya. Enggak usah kalian pintar-pintar, lihat aja. Daily udah muncul buy, weekly udah muncul buy. Tinggal monthly gitu loh. Maka yang invest juga makin nyaman, yang trading suka-suka kau. Kalau aku maunya invest kan gitu. Iya kan? Gak perlu kalian ngerti ini apanya, tinggal lihat perintah udah baik belum, udah ada muncul belum. Sementara kalau weekly-nya belum muncul, nah kalian hati-hati. Nanti kalau monthly-nya sudah muncul, coba monthly-nya Bu. Monthly-nya sudah muncul, kalian akan nyaman invest. Gak perlu kalian ngerti lah itunya, bahasa robotnya. Itu aja kalian ingat. Makanya sekarang yang invest, kemarin ada yang hanya beli terus, spread lah, gue bilang itu nggak cerdasin. Tunggu perintah, karena robot ini juga memandang volume. Dia akan muncul perintah. Kalau dia anggap volume juga udah cukup. Putus-putus Pak Bar. Ada nggak Bu Yan? Dirimu kali putus-putus pada diriku. Dirimu Pak Bar. Putus-putus Pak, dirimu Pak. Dirimu. Aku yang putus-putus kah? Iya. Ah, Kalimat terakhirnya kalian. putus-putus. Masa sih? Udah ya Pak Dijano. Iya Pak, Belum muncul setuju. ya? Putus-putus Pak. Sengaja itu dubbing. Iyalah supaya kalian ketahuan ngantuk apa enggak gitu kan. Melek Pak langsung. Oke ya, tinggal tunggu robot monthly-nya udah ada muncul belum perintah buy. Itu aja saran saya buat yang para investor.
Nggak perlu kalian tingkat dewa lah mikirin indikator. Ya, itu aja standarnya. Oke, yang pasti ini saya kasih tahu, ini tuh polanya hampir sama gitu. Ingat, harga tidak pernah bergerak secara acak. Oke. Nah, how about tomorrow and for next week? Buset bahasanya. Orang Batak ke bahasa Inggris gue. Which is abang kan masih harus sekali-sekali gitu loh. Mana sih Messi ini Keren kali, Wah. Nanti abang alah parah. Terhilang S2 S3 abang kan. Alah parah. Abang mau bahasa tingkat dewa oke. Kalau mau bahasa tingkat supir pun nanti ada kan gitu kan. Encem mana lah kau katanya kan. Encem aku. Oh siapa itu namanya si itu apa namanya? Cerita nih pertama waktu aku berangkat ke Bandung, sedikit dongeng ya. Jadi abang tuh nggak ngerti bahasa Sunda ya kan. Masuk langsung aku kontrak di Dago. Makanya kemarin ada orang Dago, mau Dago di mana kau jajahanku itu kan. Dia melaku di ruangan di kamar itu. Terus ada nanya, Sampurasun katanya kan. Punten katanya kan. Apa pula lainnya punten katanya kan. Punten gitu kan. Kau punten lah di situ Pak. Kau punten di sini. Aku nggak sekolah. Aku bilang kan. Tahu kau punten dalam bahasa Medan. Jadi kalau kami di Medan itu kalau dibilang punten 100, wah senang kali kalau punten berapa kau katanya kan punten 100 mak katanya kan. Artinya nilai 100. Nah, sampai di Bandung punten katanya padahal artinya permisi kan. Aku bilang lah punten apa lah di situ. Aku bilang kan apa pula mau bawa punten. Itu kisah nyata itu kawan. Jadi punten itu kalau di Medan artinya nilai. Jadi kalau kita pulang sekolah selalu ditanya sama mama sama bapak kita itu nilai berapa kamu nak? Punten berapa kamu? Katanya kan 100 mama, selikur katanya kan. Kalau nggak 100 selikur gitu kan 100. Gitu. Cepek katanya. Cepek mak katanya kan. Itu ya. Tapi saya akhirnya bisa bahasa Sunda belajar ya. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita mau membuka diri untuk belajar. Oil gimana Bu ya? Oil. Composite tadi sudah kita bahas. Ya ini pola 1. Nah kalau ada guyuran nanti lihat video sebelumnya itu batasannya di sini nih. Jangan sampai ngeguyur. Tapi kalau di sini dia nanti ngebreak, saya bisa pastikan IHSG blub gitu loh, nggak kekejar lagi. Ya. Kemudian USDX, ini turun ini. Artinya rupiah peluangnya untuk kuat itu cukup terbuka. Perhatikan infra kembali kalau kuat bisa buat trade. Ya. Kemudian SAU, ingat targetnya harus break 1750 ini. Dari lama saya bilang. Karena dia sudah MBC garis biru, garis merah, garis coklat. MBC sempurna ini, perfecto. Ya. Kemudian crude oil, ya sedikit ada tekanan dan ada pola bahaya di sini. Itulah makanya hati-hati dengan bara. Takutnya ini kembali ke puncak. Iya benar ya. itu bahaya. Ini pola bahaya ini. Makanya kemarin saya kemarin itu pembunuh. Pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran, teaser topnya udah ada. Dua pasangan ini pembunuh bayaran, hati-hati sekali. Artinya kalau sampai ini dia down, trade lagi. Tapi kalau enggak maka pembunuh bayarannya baik. Ya. Nah, pasangan ini harus hati-hati sekali kalian. Nah, kemudian ingat, selalu pagi itu periksa oil ya, karena itu akan berpengaruh kemana-mana. Oke, kemudian pantau pembukaan Nikkei. Ya, saya lebih senang Nikkei daripada Shanghai. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan. Terus statistiknya ini perhatikan tidak ada yang luar biasa. Ya, tidak ada yang luar biasa dari gerakan uang masuk juga tidak ada terlalu biasa, gerakan keluar juga tidak
terlalu biasa, masih di range rata-rata ini. Tidak ada yang luar biasa. Ya, karena semua orang masih memantau Colona. Kalau anak saya bilang Colona, nggak bisa bilang R. Colona Pak katanya. Oke, itu. Ada lagi? Oke, kita buka sesi tanya jawab. Yuk. Nah, saya besok pagi-pagi buta harus ke rumah sakit. Ya, kita mau diskusi apa, Dek? Masih? Mau bahas sama apa? Adaro. Hah? Adaro, Pak Bar. Adaro, kenapa Adaro? Nggak jadilah yang lain aja lah, Pak. Udah jual. Kasih yang lain aja lah, Pak. Masih terima itu loh tuh. Banyak kali pencengkunekmu, Dek. Gimana Daro? Ya Daro teknikalnya, volumenya nggak break. Ya. Stokastiknya sudah masuk ke wilayah jenuh. Ya, dan ini juga lihat ini. Ya. Cuma ini baru crossing MACD-nya. Ya. Yang di waktu di free part ingat target 1000 berapa ya kemana-mana? 1015 ya, Pak? Pak. 1000 berapa surat? Rekomendasi kapan sih itu Bu Yen? Privat Bu Yen? Naik lagi. Di 900-an. Kumpret kuplok. 6 Mei. 6 Mei. Adro tanggal berapa ini? 6 Mei. Hah? 6 6 Mei ya? Nggak kelihatan. Iya, tanggal 6. Kayaknya gitu. 6 B. CL 840, target 970, 1040. 1040, ada dapat nih sedikit. Jadi ya pas kan, stokastiknya jenuh, ini jenuh, yang dikejar ini. Oh iya. Ya. Oke, Pak. Candle kematian ini apakah menjadi kematian kembali untuk ke sini lagi, atau kehidupan ke ini? Kelihatan sama dengan oil kan? Iya. Gitu. Ya. Oke. Sekarang dia posisi di box murtad ya. Oh, yang hampir ke box murtad loh itu, hati-hati. Box murtadnya 1040. Apaan itu? Ya, yang kemarin yang privat. Coba belum lihat video nih kayak sih. Belum di-share, Pak. Video murtadnya. Males. Itu masuk ke range video murtad, Bu Yen. Ya. Darpasnya abang itu beda. Nggak ada. Kemarin Ren nanya, kamu kenal si Acele apa gitu? Saya nggak kenal. Dia juga hampir sama menggunakan darpas. Dan bisa saya pastikan darpas saya dengan darpas dia berbeda. Adapun yang kalau dia sama ya kebetulan. Saya nggak kenal dia itu orang. Dia pernah ada di Happy Trading. Kalau nggak salah namanya cerita. Dia pengen nanya aku, Pak kenal sama ini nggak? Katanya enggak. Tapi memang dia menggunakan, setahu saya dia menggunakan metode darpas yang sama. Hampir sama iya, sama tidak. Kalau saya kan kotaknya itu sampai kotak murtad, kotak janda, itu semua ada artinya. Istri setia. Ilmu abang langka. Kenapa nggak buat buku? Ngapain juga buat buku gitu kan? Ini tembus, maka ini akan potensi ke sini dia loh. Saya ragu kemarin karena oilnya itu gitu loh.
Waktu saya closing Jumat itu saya oilnya. Ya sudah saya TP dulu berapa ratus juta gitu kan. Takut. Ya, ini yang saya takutkan kemarin itu. Ketika saya tutupan itu saya lihat, oh ini kok di puncak gitu loh. Sayang nanti kalau masuk kecil sih rugi-rugi 1 juta 2 juta nggak ada masalah. Tapi kalau gede tiba-tiba ngebanting kan, wah salam ceritanya, tidak berhikmat kan. Duit depan mata sikat dulu bro. Urusan nanti tomorrow, ya kan? Yang penting duit di depan mata dulu kuasai di era begini gitu loh. Nah, saya takut kemarin nih. Ya. Gagal lagi dia di garis halus-halus ini. Ah, repot gitu kan. TP dulu yang ada. Ya, oke. Kontrol ke jangan samakan semua orang gitu loh. Yang pasti target sudah saya kasih tahu dan sudah saya buka koin di umum juga kan. Saya buka di umum kan. Ya. Ada nggak saya sembunyikan dulu kan? Cuman ya yang privat dulu lah merasakan vitamin gitu kan. Karena ada bedanya. Nanti Bu Desi, wah 1 hari saya jadi privat bonyok katanya kan. Enggak Des? Desi. Ya Pak. Itu alasannya tadi ya, makanya saya bilang 5% dulu kalau mau invest. Tanggal berapa sih? Ada tadi hilang lagi. Mata saya itu silindris gitu enggak? Ya, oke ya, ada lagi? Ya. Halo. 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 Bu Kristen itu. Kode alam, kode alam. Ya, duduk manis, duduk manis. Duduk manis. Ya. Kalebet. Ya, Bu Christine. Pak. Gimana? Ya udah. NTM. LC nggak apa-apa Pak. LC Pak. Plan kita. 710 maksimum kejar 730 kalau belum punya, kalau sudah punya beli saja 5% TP1 770 900 terus long target saya 1500 ya. Teruang. Saya masih punya barang bawa banget malah. Ya. Ini brick masuk kotak emas. Cuman sayang ini kalau ada katalis gagal ini tuh nyungsep loh. Ya. Dari atas. Ya, hati-hati dari atas. Polanya juga kalau ini break masih terus ini. Oke. Iya. Jelas ya, petunjuknya maksimum kejar udah dari tanggal berapa ini? 4 Mei. Maksimum kejar. Cuman sampai 730. Kalau belum punya sejak sampai 730 forget it. Cari yang lain. Saya punya harga bawah juga, Bapak. Wah, tahu lah. Ya kan enak banget ya. Dia udah pas turun itu saya hajar aja orang dia nutup gap gitu kan. Kan nutup gap. Turun cuma nutup gap. Wah, ya Bapak yang bilang hajar saya ikut, Pak. Gimana? Cuman ini hati-hati. Iya. Paling akan koreksi dia sampai ke sini lagi. 630. Kalau oil meledak, ya meledak lagi nih terus sampai 900. Break 900, oh. 1.500. Ya, berarti tunggu lagi? Berita oil lagi ya, Pak? Iya, Pak, oil. Cuma oil doang itu, pemicu katalisnya CPU kan cuma oil. Oh iya. Ya, ada lagi? Ya, kemarin ada berita mengenai negatif CPU, ya kalau terlalu diambil pusing kalau oil naik. Kalau oil ngedown, ya. Hati. SL-nya belum naik ya, Bu ya? Karena masih dia di box emas. Oh iya. SL-nya belum naik.
Iya, masih di 500. Naik bahaya iya 600. Tapi SL belum. Iya. Jadi kalau Iya. SL saya itu kadang nggak hanya main persen gitu, belum tentu pakai persen. Saya lihat semua volume di mana, orang nyangkut di mana, banyak yang saya lihat. Baru saya tentukan, oke 600. Bahaya, SL 500. Yuk, ada lagi? NTM aja Pak. MDKA gimana Pak? Hah? MDKA Pak? Nggak punya barang. MDK nggak Iya. punya barang? Nggak. Alah, Bu Christine yang nggak punya barang, dia sama. Antam yang banyak Pak. MDKA. MDKA masih di box murtad dia. Saya lagi benar nggak di box murtad ya? Murtadnya di share dong Pak. Gila 30 juta itu kawan. Nggak main-main. Jangan teriak Pak, nanti Bu Yeni dengar. Iya marah Bu Yeni nanti. Capek dia siang malam dia tuh ini. Apa? Training sampai subuh. Sampai subuh. Terus kalian mau dapat gitu aja. Alah. Janganlah, kita hargai lah. Oke. Nggak kelihatan layarnya Pak Bas. Sengaja nggak dikasih lihat itu. Iya iyalah. Pentiro. Rahasia dong. Kalau trading di 1150 ya. 1150. Apanya Pak? Masuknya Bahayanya. Pak? Bahayanya. Oh bahayanya. Nah, bisa kalian spek, tapi selama kuat di 1150. Bukan kotak murtad kok, kotak ini dong. Kotak melambung, kotak awan. Kotak awan. Opo mana? Kira Bu Christine ngerti kan? Ini bisa kalian spekulasi. Ini aja caranya. Nih, kalian bisa spekulasi. Kakinya udah muncul. Kalian bisa spekulasi buy. Trading kalau swing dia masih kejauhan ke bawah ke kotak dasarnya, bahaya kali. Gitu. Nih, ya kalian bisa bawa besok, bahaya 150. 50. Satu 50. Target kalian trading taruh di sini. Ini kalau break melambung, nah barulah kalian. Ini kan area demand nih. Nggak usah pakai software juga bisa saya bikin. Cuman masalahnya ini volume nggak kuat, hati-hati volume nggak bisa lebih dari 100 lot ini. Nah ini juga terbang sih besok ya. Mas sayangnya ini masih belum tren Bu. Iya. Masih di bawah fraktal, belum tren. Kalau mau trading sini aja, atau baik selama kuat di sini tahan. Gampang kan? Segampang itu nggak trading, gampang kan? Ya sekarang Pak. Enggak. Kan udah tahu risikonya kecil gitu, masa kan nggak Kalau gampang. Gampang nggak mau. Target 1.300 Pak. 1350. Yang penting jangan 1350. Targetnya 1350 udahlah. Melambung ya. 2000. 1800, 1400 dia baru terkonfirmasi keluar box, masuk ke box murtad. Oh iya. Box murtadnya muncul, udah nggak ketahuan lagi kemana. Jangan sampai seri break 1400 bisa murtad kemana-mana itu. Ya. Iya. Break 1400 itu udah apa pasnya akan kompak ya. Ya, ada lagi.
99 itu membernya. Kalau ada kurang satu langsung add kan itu. Ya, ada lagi? Antam, Pak. Kenapa Antam? ANTM. Kenapa Antam? Plannya ada kan Antam? Di kapan ya Bu ya kita plan Antam? Antam tanggal berapa ya? Tanggal 6, Pak. Tanggal 6. Iya. Wika. Antam sama tanggal 6 Pak, tadi Di atasnya apa? Antam di atasnya HMSP. Di antara HMSP sama PTBH. Oh iya, barengan sama HMSP, Pak. Buy Antam 500, target 590, 650, dan 750. Iya. Ditanyakan apa nih, Pak? Pak siapa nih namanya? Lupa aku. Halo, Pak siapa tadi namanya? Pak Alek. Pak Alek. Pak siapa namanya? Pak Alek. Volumenya cukup buat naik lagi nggak? Volumenya cukup buat naik lagi. Bisa ya, nanti naik. Kita harus break ini nih, 590 ini. Break 590 Ajib. So far masih oke Pak. Masih oke ya. Masih sesuai plan. Ya masih sesuai plan. Ya kan? Oke, ada lagi? CL-nya masih 470 ya, belum berubah ya. Belum terkonfirmasi break. Oh, iya Pak. Belum terkonfirmasi break ya. CMA Kotak murtad dia kalau 99. Ya, ada lagi? Kenapa? Saya punya barang SCMA Pak. Nama saya Budi. Punya barang SCMA di 790. Rencana boarding 5%. Di mana? Dari Serpong. Cashmu berapa lagi? Kalau yang sudah saya kenal biasanya saya langsung jawab. Seperti Bu Christine nggak perlu saya tanya lagi, Bu bos berapa persen gitu kan? Karena saya sudah tatar dia bertahun-tahun gitu, nggak mungkin saya tanya lagi berapa persen Bu, ini cashnya berapa Bu, apalagi Bu bos, cashnya nggak ada seri, ya kan? Kalau kalian masih baru, jangan lupa ya. Siapa tadi namanya? Budi Pak. Budi. Ya. Orang cashmu berapa lagi tadi Budi? Masih sekitar 65-an lah Pak. Oke, masih sehat. SCMA plannya di mana? Buat swing Pak. SCMA plan saya seperti apa kemarin? Di terakhir ya Bu ya itu ya Bu ya? Iya hari Kamis. Oh hari Rabu ya. 8 Mei. Hari Jumat. Hari Jumat ya. Si Ayu masuk nggak Bu ya? Atau enggak ya gitu? Nggak masuk Pak. Berdua buat dia lagi sakit parah. Serius Pak? Hah? Sakit. Ada deh. Enggak hari Jumat Pak. Iya. SMA hari Jumat Pak. Jumat. Iya. Jumat. Bomo 8.10. Jam 8 pagi Pak. Jam 8 ya. Oh yang SXX ya? Iya. Bomo 8.10. Oh ini.
TP 870. SMA, short term bullish, medium term sideways, 810, 870, 940. Saya lagi minus kemarin ini. Saya berulang kali keluar di saham ini. Kok susah Pak ya, SMA ya Pak ya? Iya, itu sama dengan MNCN. Nah, saya kira kemarin dia ini nih, patternnya udah cantik banget kan. Nah, yang pasti ikutin aja plannya. Kalau posisi masih sehat, bahaya 775 kalau kau nggak kuat, keluar, loss 730. Karena kalau 730 ini jebol, kalau 730 ini jebol, Seret ya? ke 615. Seret ke 600 ya? Iya. Nah, cuman kita tunggu nih 2 hari. Ini kan bisa gini nih, thread gitu loh. Tunggu aja besok. Kalau dia ternyata gagal, keluar. Nah, peluangnya dia masih di atas fraktal. Ini mah tinggal nunggu di posisi 0, ini itu akan terbang. Bandarnya itu ada di grup. Setahu saya itu ada di grup. Grup umum Pak? Iya, ada di grup umum. Wow. Sekuritasnya ada di grup umum. Tapi bukan sama masalah ya, nggak ada masalah. Ya. Makanya saya marah waktu siapa itu ngompom asing langsung mati lo dikerjain waktu 1.500 kan itu dia ini kan. Iya kan, waktu dikerjain dia kan. Oke, itu aja ya. Yo, kita kuis. Puji Tuhan nih udah capai target 11.023 si Justin. 11.023 kita resmi kuis. Akan ditutup berapakah Antam besok? Berhadiah 5.000 maksimum jam 9 WIB. Jam 9 WIB di posting di komunitas ya. Nah, caranya kalian, makanya dari awal saya bilang subscribe YouTube, subscribe Instagram, IG, pastikan semua subscribe. Kemudian setiap postingan jangan ada yang kelewat like, jangan ada kelewat komen, jangan ada yang tidak kalian lakukan gitu. Makanya dari awal-awal investasikan like kalian itu, karena tujuannya suatu saat pasti kuis itu syaratnya gitu loh, itu kondisinya. Jangan sampai ada nanti kelupaan ya dari lama kan, bukan baru syaratnya itu. Makanya selalu saya paksa kalian untuk nonton. Sebenarnya tujuan saya bikin kuis itu memaksa kalian lihat chat dan memaksa kalian nonton gitu loh. Jadi jangan sampai ada, kalau ada ya wassalam kita nanti ya. Dan tidak diakumulasikan, beda cara dengan yang kemarin, tidak diakumulasikan. Selama 500.000 itu tidak keluar ya 500.000 tetap sampai ada pemenangnya. Kemudian baru lagi, karena admin kita cuman siapkan dana 10 juta. Nanti baru terus, berarti kalau ini keluar, sisa dana nanti untuk dikuiskan 9.500.000. Keluar lagi 500-nya, sisa dana 9 juta. Ya. Jadi makanya saya bilang pastikan semua sudah di like dan di komen sebelum jam 9 besok. Ya. Sebelum jam 9 besok. Ini habis kuis langsung saya posting di komunitas. Apa itu komunitas? Bagi yang baru, nanti akan saya posting di sini ya, di komunitas ya. Seperti ini. Kemarin kan langsung saya transfer hadiahnya, jadi bukan bohong-bohongan, kuis bohong-bohongan, karena kita diawasi publik ya. Itulah akuntabilitasnya. Ya, nanti akan saya buat seperti ini. Jadi yang baru bergabung nanti akan ada hadiah sebesar sekian gitu kan. Nah, tinggal jawab dan pastikan semua, tidak ada yang terkecuali. Kalau di sini harus butuh komen, butuh like gitu loh. Itu pentingnya. Sekalian juga kalian sama-sama kita ngebangun YouTube ini gitu loh. Ya. Karena tujuannya kan untuk amal, bukan untuk ngapa-ngapain kan. Nonton dikasih ilmu, ya kan?
lihat chat dikasih apa? Duit gitu loh. Jawab kuisnya. Ya. Jawab kuisnya. Oke. Sekian dari saya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Bardas. Terima kasih Pak Bar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.